Halo, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja, keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas mengenai pinjaman online. Karena pinjaman online ini sudah cukup merebak dan masih banyak yang belum aware terhadap apa, bagaimana, dan prosesnya pinjaman online ini. Sebelum masuk lebih dalam, kita akan bahas masalah sejarahnya dulu deh. Sejarah pinjaman online di Indonesia ini gimana sih dulunya? Jadi, keberadaan pinjaman online ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk meminjam uang tunai secara cepat. Berbeda dengan dahulu kala, di mana pada saat kita butuh dana tunai, kita harus melakukan hal-hal secara konvensional. Pertanyaannya, mana yang lebih aman? Zaman dahulu kala yang tanpa adanya platform pinjaman online ini, atau zaman sekarang di mana platform pinjaman online ini bisa dicari dan didapatkan dengan mudah. Tinggal download di internet, isi data, uang tunai cair. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih enak? Mana yang lebih aman? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Perkembangan pinjol ini di Indonesia itu mulai berkembang pada tahun 2015, di mana mulai muncul satu perusahaan, Coinworks, berdasarkan sumber CNBC 24 Oktober 2024 yang mengatakan bahwa ini terdeteksi Coinworks ini. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan nomor 77 tahun 2016, yaitu tentang peminjaman dana melalui teknologi informasi. Mulailah pinjol ini berkembang di Indonesia. Jadi startnya banget itu mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang ini masih ada di tahun 2025. Alasan keluarnya peraturan OJK nomor 77 ini berdasarkan sumber tadi CNBC itu untuk mengatasi lemahnya inklusi atau rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan itu adalah kemampuan kita untuk menyentuh produk keuangan. Kalau rendah berarti kita itu punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan. Yang bahasanya bahwa saya bisa nih minjam, tapi saya nggak punya tempat untuk minjam atau saya nggak punya akses untuk minjam. Nah, bahwa jutaan UMKM di Indonesia ini tidak mendapatkan kredit dari bank. Untuk pada saat itu idenya yang dijadikan sebagai alasan oke. Tapi untuk masa sekarang silakan menikmati dosa jariahnya. Karena banyak yang terlilit dalam hutang piutang melalui pinjol ini, banyak yang menjerit. Ya mungkin ada juga yang memanfaatkannya. Tapi pada dasarnya pinjol ini seperti pisau bermata dua. Pada tahun 2016, pinjaman online ini mungkin menjadi angin segar sebagai jawaban rendahnya inklusi keuangan dan jalan agar UMKM tadi mendapatkan pinjaman modal. Mungkin seperti itu. Tapi pada masa sekarang, kalau peminjaman dari warga banyak sekali yang meminjam di pinjol. Banyak yang memanfaatkannya secara baik dan benar. Banyak juga yang terjerit dari pinjaman online itu. Tapi untuk UMKM, saya rasa ya sedikit memanfaatkannya untuk modal. Karena kenapa? Bunga pinjol sendiri udah besar. UMKM pasti cari untung. Semua perdagangan cari untung. Kalau bunganya sudah besar, untungnya dari mana lagi? Ya mungkin ada evaluasi ke depannya oleh pemerintah untuk hal-hal tersebut. Benchmark pertama pinjol ini dari negara barat, Inggris. Dulu di Inggris ada perusahaan namanya Zopa yang udah berhasil meminjamkan miliaran euro kepada warganya, yang kemudian diikuti oleh Amerika, turun ke Cina, terus sampai masuk ke Indonesia di tahun 2016 ini. Siapa aja pelaku pinjol itu pasti banyak banget. Banyak yang memanfaatkan pinjaman online ini. Tapi banyak juga yang tidak mengetahui secara detail bagaimana pinjaman online ini bekerja. Dan mungkin di part selanjutnya kita bahas bagaimana prosesnya, berapa tenornya, bunganya, apa aja yang diajukan, risikonya. Karena pinjaman online ini seperti yang kita utarakan tadi, layaknya pisau bermata dua. Untuk sesaat Anda butuh dana tunai, dana cepat agar menyelesaikan masalah, pinjol ini bisa jadi solusi. Tapi pada saat masuk jatuh tempo, banyak yang menjerit terkait dengan kemampuan membayar,
bunganya, besar dendanya kalau terlambat, belum lagi tekanan dari tim penagihnya, macam-macam. Dan pinjol ada yang ilegal, ada yang legal. Dan data itu dirilis oleh tim yang dibentuk oleh OJK. Mungkin di part selanjutnya kita akan bahas panjang mengenai pinjol. Namun kalau ada yang ingin bertanya dan membahas hal lain, silakan komen di bawah. Tentunya masih terkait dengan pinjaman online ini. Dan terima kasih. See you next part. Bye.